Ia melemparkan jutaan rupiah itu tepat ke arah Senja. Ambil ini, itu untuk menutupi harga diri Anda yang tidak seberapa. Jutaan rupiah ini harga ganti ruginya, tapi Anda tidak layak bahkan untuk membersihkan sepatu saya, seru Arsy dengan nada paling merendahkan yang pernah ia ucapkan. Halo para penonton Dewa Nara, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sambil menyimak alur cerita ini, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Lampu kristal raksasa di ruang rapat utama Tirtayasa Group berkilauan, memantulkan cahaya pada puluhan wajah tegang. Di ujung meja, duduklah Arsy Tirtayasa, 25 tahun, ratu properti yang dingin. Di tangannya, selembar kertas berharga miliaran rupiah. Di matanya, tersembunyi kekosongan yang tak ternilai harganya. Pagi itu, Jakarta terasa sesak. Tetapi ruang kerja Arsy di lantai teratas gedung pencakar langit Tirtayasa terasa hampa. Arsy baru saja menutup rapat akuisisi lahan. Ia memenangkan persaingan, mengalahkan 3 kompetitor sekaligus. Semua direktur memberikan tepuk tangan riuh. Hebat Bu Arsy, laba kuartal ini naik 15%, target terpenuhi, lapor seorang manajer keuangan dengan wajah berbinar. Arsy hanya mengangguk tipis, tanpa senyum. Target adalah standar, bukan pencapaian istimewa Pak Bimo. Pastikan proyek Tirtayasa Grand Residence berjalan sesuai jadwal. Saya tidak mau ada penundaan sehelai benang pun. Setelah semua orang bubar, asisten pribadinya, Dian, meletakkan secangkir kopi mahal di meja. Tuan kakek memanggil Anda, katanya ia rindu. Arsy menghela napas. Kakek harus mengerti, rindu tidak menghasilkan uang. Ia menunjuk tumpukan berkas. Tolong jadwalkan makan malam hanya jika proyek kita sudah mencapai 70%. Dian menunduk. Ia tahu Arsy adalah wanita yang terbuat dari baja, sulit ditembus. Sore harinya, Arsy terpaksa memenuhi panggilan sang kakek, Wiratama, 70 tahun, pendiri Tirtayasa Group yang kini sakit-sakitan. Wiratama tinggal di rumah mewah bergaya klasik, penuh dengan barang antik. "Kamu datang sayang," sambut Wiratama lembut. "Tentu kek, saya hanya punya waktu 30 menit. Ada revisi anggaran yang harus saya tanda tangani." Arsy duduk kaku. "Arsy," kakek Wiratama menatap cucunya dengan mata sendu. "Kamu memenangkan dunia, tapi kamu kehilangan jiwamu. Bisnis kita berdiri di atas tanah, di atas kerja keras manusia. Kenapa kamu selalu melihat mereka hanya sebagai angka di laporan keuangan?" Arsy merasa tertekan. "Saya profesional, kek. Saya memastikan perusahaan untung. Itu adalah tanggung jawab saya. Saya bukan aktivis sosial, saya CEO. Saya hanya peduli pada efisiensi, bukan emosi." "Kamu sama sekali tidak peduli pada orang miskin, pada mereka yang bekerja keras untukmu," desah kakek Wiratama. "Jadwalmu terlalu padat untuk cinta, terlalu penuh untuk peduli." Arsy bangkit. "Saya permisi kek, cinta dan kepedulian tidak membayar gaji ribuan karyawan. Selamat malam." Ia meninggalkan rumah itu dengan perasaan bersalah yang ia coba matikan, memilih kembali ke kantornya yang dingin. Di jalanan, mobil limosinnya melewati sebuah proyek pembangunan yang ramai. Arsy melihat siluet pekerja yang masih sibuk di bawah cahaya lampu temaram. Ia hanya berpikir, semoga mereka bekerja cepat. Jauh di bawah gedung Arsy, di lokasi proyek Tirtayasa Grand Residence, Senja, 28 tahun, baru saja menyelesaikan jam kerjanya. Punggungnya pegal, wajahnya belepotan semen, tapi ia tersenyum lebar. "Hari ini target yang pancang terpenuhi, Senja. Hebat," kata mandor kepadanya. Senja hanya kuli bangunan, tapi ia adalah motor penggerak semangat tim.
Ia mengambil upah hariannya yang hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Namun, ia merasa kaya karena tulus. Malam itu, bukannya langsung pulang, Senja pergi ke sudut proyek, ke gubuk sederhana yang ia sulap menjadi perpustakaan kecil bagi anak-anak pekerja. Ia mengeluarkan sebuah buku cerita usang dari tasnya. Malam ini, kita baca kisah tentang seorang pangeran yang meninggalkan istana emasnya untuk mencari arti kebahagiaan sejati, kata Senja sambil tersenyum hangat kepada 5 anak kecil di sekitarnya. Ia tidak punya berlian atau uang miliaran, tapi matanya bersinar. Kebahagiaan bagi Senja adalah ketika ia memberi, bukan ketika ia menerima. Sebuah kontras total dengan dunia hampa Arsy. Pagi itu, proyek yang sama terasa seperti medan perang bagi Arsy, tetapi seperti rumah bagi Senja. Arsy tiba di proyek Tirtayasa Grand Residence. Tidak seperti biasanya, ia datang dengan mobil sedan biasa, bukan limosin lapis baja, atas desakan kakek Wiratama untuk melihat dunia nyata. Namun, ia tetap memakai pakaian desainer, kacamata hitam besar, dan wajah tanpa ekspresi. Kedatangan Arsy bukan untuk meninjau pekerjaan, melainkan untuk melakukan audit mendadak. Ia yakin ada kebocoran anggaran dan penyimpangan yang dilakukan di lapangan. Baginya, pekerja adalah potensi kerugian. Saya ingin daftar lengkap pengeluaran material dan jam kerja jam ini juga, perintah Arsy dingin kepada mandor proyek, seorang pria parubaya yang tampak gugup. Semuanya sudah tercatat rapi, Bu. Bahkan di lapangan, kami punya pekerja yang sangat teliti dalam mencatat inventaris. Mandor ragu-ragu, menunjuk ke arah tumpukan besi. Arsy tidak tertarik. Ia melihat sekeliling. Bau semen dan debu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia melihat Senja dan beberapa kuli bangunan sedang bergotong royong mengangkat balok berat. Keringat membasahi wajah mereka, tapi mereka saling melempar lelecon. Mereka masih bisa bercanda dengan pekerjaan seberat itu, tidak efisien, batin Arsy. Baginya, emosi adalah penghambat produktivitas. Saat jam istirahat, Senja dengan ramah membagikan termos berisi air gula yang dibuatnya sendiri kepada rekan-rekannya. Ia memastikan semua orang mendapat bagian. Terima kasih Senja, segelas airmu lebih berharga daripada gaji mingguan kami, canda seorang rekan kerja. Senja tertawa tulus. Semangat kita adalah modal yang tidak bisa dibeli Tirtayasa Group. Kalian harus minum, jangan sampai kelelahan. Tiba-tiba, seorang anak kecil, putra dari salah satu pekerja, berlari ke arah Senja. "Bang Senja, bukunya selesai kubaca. Aku mau pinjam yang lain." Senja berjongkok, mengacak rambut anak itu. "Tunggu sebentar lagi ya, nanti malam kita buka perpustakaan. Sekarang bantu ayahmu minum." Arsy, yang tanpa sengaja berjalan melewati area itu, terhenti. Ia melihat interaksi itu. Ia bingung, mengapa pria ini repot-repot memikirkan orang lain? Mengapa ia menghabiskan energi untuk hal yang tidak menghasilkan uang? Dalam benaknya, ini adalah pemborosan waktu yang tidak masuk akal. Mandor proyek mencoba menjelaskan kepada Arsy mengenai sistem kerja mereka. "Pak Senja itu, Bu, dia memang hanya kuli, tapi dia punya integritas tinggi. Dia selalu menemukan cara untuk meminimalkan sisa material. Dia menganggap semua material itu aset yang harus dihargai. Kami tidak pernah kehilangan sebatang paku pun semenjak dia bertugas di gudang kecil." Arsy mendengarkan dengan setengah hati. Itu sudah kewajiban, apa hubungannya dengan integritas? Dia hanya menjaga pekerjaannya. Bukan, Bu, dia melakukannya karena peduli. 2 bulan lalu, ia menemukan sekantong semen yang jatuh ke parit. Daripada membiarkannya, ia membersihkan semen itu dan mengolahnya menjadi bahan baku untuk membuat pot bunga bagi istri pekerja di sana. Ini foto potnya. Mandor menunjukkan foto pot bunga sederhana di ponselnya. Arsy hanya menatap foto itu dengan tatapan datar. Sangat tidak efisien, waktunya terbuang untuk pot bunga yang tidak ada dalam laporan laba rugi.
Mandor proyek hanya bisa menghela nafas. Jelas, ratu properti ini hanya melihat dunia dalam bentuk angka dan keuntungan, bukan dalam bentuk hati dan kepedulian. Saat Arsy hendak kembali ke mobilnya, ia melewati sebuah tumpukan material yang seharusnya sudah dipindahkan. Ia merasa kesal. Siapa yang bertanggung jawab atas tumpukan ini? Ini melanggar aturan keselamatan, tegur Arsy tajam. Itu saya, Bu. Maafkan saya akan segera memindahkannya. Senja Mahendra mendekat, menunduk hormat, tetapi matanya tetap menunjukkan kejujuran. Arsy menatap Senja dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pakaiannya kotor, tangannya kasar. Ia merasakan geli dan jijik yang mendalam. Anda harusnya bekerja lebih cerdas, bukan hanya keras. Karena kelalaian Anda, jika terjadi kecelakaan, Tirta Yasa Group yang rugi. Ingat, Anda tidak lebih dari sebuah biaya operasional yang bisa saya gantikan kapan saja, kata Arsy merendahkan, membuat suasana hening. Senja hanya diam, menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu martabatnya tidak bisa dibeli oleh kata-kata kasar sang ratu properti. Arsy masuk ke dalam mobilnya. Ia merasa berhasil menegakkan disiplin. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menciptakan ketegangan tak terlihat dengan pria yang sebentar lagi akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu adalah resepsi pertunangan Arsy dengan Reza Ardian, pewaris perusahaan holding multinasional. Acara digelar mewah di ballroom Hotel Bintang 7. Arsy tampak memukau dengan gaun rancangan desainer internasional dan kalung berlian yang harganya melebihi anggaran proyek pembangunan Senja. Semua orang mengucapkan selamat dan memuji kecocokan mereka. Reza tampak sempurna, tampan, cerdas, dan kaya raya. Secara logika, ia adalah pasangan paling ideal bagi Arsy. Namun, di tengah sorak-sorai dan denting gelas kristal, Arsy merasakan kebosanan yang luar biasa. Ia tersenyum, tapi hatinya tidak. "Kau tampak lelah, sayang," ujar Reza lembut, menggenggam tangan Arsy yang dingin. "Aku hanya memikirkan target laba kuartal depan," jawab Arsy datar. "Lupakan sejenak tentang uang, malam ini tentang cinta," balas Reza. Arsy menatapnya. Cinta batinnya. Ia tidak yakin apakah ia mencintai Reza atau hanya mencintai status yang ditawarkan Reza. Semua terasa terencana, teratur, dan hambar. Kilauan berlian itu tidak bisa menutupi kekosongan jiwanya. Di saat yang sama, jauh dari gemerlap kristal, Senja baru saja selesai membacakan dongeng di perpustakaan kecilnya di lokasi proyek. Ia menutup buku dengan tawa hangat. "Terima kasih Bang Senja, ceritanya seru sekali," kata salah satu anak pekerja. Setelah anak-anak pulang, Senja membersihkan gubuk kecilnya. Ia duduk di bangku kayu, memandang langit malam yang bertabur bintang meski terhalang sedikit oleh polusi kota. Ia memikirkan Arsy, wanita kaya yang menghinanya tadi pagi. Senja tidak merasa marah, hanya iba. Kasihan dia, pikirnya. Sepertinya ia tidak pernah tahu rasanya bahagia hanya dengan melihat bintang atau membantu sesama. Wanita itu punya segalanya, tapi matanya tidak punya cahaya, gumam Senja. Ia teringat setumpuk uang yang dulu ia lihat di tangan Arsy. Uang sebanyak itu bisa membangun 2 perpustakaan lagi. Senja bertekad, ia harus bekerja lebih giat untuk menolong lebih banyak orang, bukan demi uang, tapi demi arti. Pagi hari menjelang. Arsy harus segera kembali ke kantor setelah malam resepsi. Ia memacu mobil mewahnya sendiri, sebuah sport utility vehicle Eropa berwarna putih mutiara yang baru dibelinya dan belum pernah ia bawa ke lokasi proyek. Arsy mengendarai mobilnya dengan cepat, pikirannya masih sibuk dengan daftar pekerjaan. Ia berbelok tajam menuju jalanan proyek yang belum sepenuhnya beraspal. Sementara itu, di lokasi proyek, Senja dan seorang pekerja senior sedang memindahkan tumpukan material besi baja yang berukuran cukup besar.
Mereka menggunakan tali tambang sederhana. Saat mereka berdua sedang berjuang mengangkat balok besi terakhir di tikungan jalan, tiba-tiba terdengar teriakan, "Awas, baloknya miring!" Balok besi itu terlalu berat dan posisi Senja terlalu dekat dengan jalur mobil. Senja panik. Ia menyadari balok itu akan jatuh, persis menimpa rekannya yang berada di bawah. Tanpa berpikir panjang tentang keselamatannya sendiri, Senja mendorong keras rekannya agar menjauh dari bahaya. Rekannya selamat, namun balok besi itu sedikit terlepas dari kendali Senja. Balok itu bergulir ke sisi jalan persis saat mobil SUV putih mutiara milik Arsy melaju. Jedar! Bukan mobilnya yang tertimpa balok, melainkan sebuah dekorasi mobil mewah yang baru dipasang di sisi pintu mobil Arsy terkena benturan balok besi. Suara benturan itu tidak terlalu keras, tapi cukup memekakkan telinga. Arsy, yang sedang terburu-buru dan moodnya buruk karena kurang tidur, menginjak rem mendadak. Ia keluar dari mobilnya, matanya melebar melihat goresan panjang dan hancurnya dekorasi di mobil kesayangannya. Senja berdiri terpaku, keringat dingin membasahi dirinya. Ia merasa bersalah. Arsy berjalan menghampiri Senja, wajahnya merah padam. Ia tidak melihat keselamatan pekerja, ia hanya melihat kerugian. "Apa yang Anda lakukan?" teriak Arsy, suaranya menggelegar di lokasi proyek. "Tahukah Anda berapa harga mobil ini? Berapa harga dekorasi yang Anda rusak?" Senja menunduk, siap menerima hukuman. "Maafkan saya, Bu, itu kecelakaan. Saya sedang menyelamatkan rekan saya." Arsy tidak mendengarkan. Emosinya yang tertahan sejak tadi malam meledak. Ia membuka tas Hermesnya, mengambil setumpuk uang tunai yang kebetulan ia bawa untuk membayar deposit, dan dengan mata penuh penghinaan, ia melemparkan jutaan rupiah itu tepat ke arah Senja. Uang kertas itu berhamburan di tanah becek dan berdebu, beberapa mengenai wajah Senja. "Ambil ini, itu untuk menutupi harga diri Anda yang tidak seberapa. Jutaan rupiah ini harga ganti ruginya, tapi Anda tidak layak bahkan untuk membersihkan sepatu saya," seru Arsy dengan nada paling merendahkan yang pernah ia ucapkan. Semua pekerja terdiam, menyaksikan adegan yang memilukan itu. Senja, yang kini berlumuran debu dan uang, perlahan mengangkat wajahnya yang terluka. Matanya menatap Arsy bukan dengan marah, tapi dengan martabat yang teguh. Arsy masih berdiri angkuh di samping mobilnya, menunggu Senja merangkak mengambil uang yang ia lempar. Para pekerja lain menatap Arsy dengan kebencian dan simpati pada Senja. Senja perlahan menunduk, Arsy tersenyum sinis. Bahkan pria termartabat pun akan tunduk pada uang. Namun, Senja tidak mengambil uang itu. Ia meraih setumpuk kecil debu dan semen dari tanah. Ia berdiri tegak, memandang mata Arsy tanpa gentar. "Bu Arsy," suara Senja terdengar tenang namun tegas. "Saya bekerja untuk harga diri, bukan untuk belas kasihan. Mobil Anda rusak karena saya menyelamatkan nyawa rekan saya. Jika Anda ingin ganti rugi, potong saja dari gaji saya. Tapi jangan pernah Anda kotori martabat saya dengan uang lemparan." Senja lalu dengan hati-hati menyapu debu dan semen yang menempel di wajahnya, menjatuhkannya ke tumpukan uang di tanah. "Saya harap Anda menggunakan uang ini untuk membersihkan hati Anda yang lebih kotor daripada tanah di sini," ucap Senja, lalu membalikan badan dan berjalan pergi, meninggalkan Arsy dalam keterkejutan total. Para pekerja lain buru-buru memungut uang itu dan memberikannya kepada mandor, seolah uang itu adalah benda najis. Arsy ditinggalkan sendirian, merasa wajahnya tertampar oleh keheningan para pekerja dan keberanian Senja. Arsy kembali ke kantor dengan suasana hati yang buruk. Ia menelepon mandor, berniat memecat Senja, tetapi sambungan teleponnya tiba-tiba diambil alih oleh suara berat kakek Wiratama. "Jangan pernah berpikir untuk memecat dia, Arsy," kakek Wiratama berkata dingin. "Aku dengar seluruh kejadiannya. Aku tahu kamu memalukan dirimu sendiri."
"Kek, dia merusak propertiku dan kurang ajar padaku," protes Arsy. "Dia kurang ajar karena kamu menghina kemanusiaan yang bekerja untukmu. Kamu sudah keterlaluan," tegas kakek Wiratama. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak nama baik perusahaan. Kamu selalu membual tentang efisiensi. Sekarang, buktikan. Aku beri kamu hukuman." Arsy tegang. "Hukuman apa, Kek?" "Kamu harus menjalani kerja sosial di lokasi proyek itu selama 1 bulan penuh. Mulai besok, kamu harus mengurus administrasi lapangan, mencatat inventaris, dan memastikan tidak ada satu paku pun yang hilang," jelas kakek Wiratama. "Apa? Itu pekerjaan kasar, Kek. Aku CEO Tirtayasa," seru Arsy. "Dan kamu akan melakukannya tanpa mobil mewah, tanpa asisten, tanpa kartu kredit perusahaan. Kamu akan tinggal di kontrakan sederhana yang kusiapkan di dekat proyek, agar kamu bisa bangun pagi dan merasakan hidup yang sebenarnya," putus kakek Wiratama. "Jika kamu menolak, aku akan membekukan semua asetmu dan memberhentikanmu dari jabatan CEO." Ancaman itu menghantam Arsy telak. Ia tidak punya pilihan. Kekuasaan dan uangnya kini terancam oleh kemauan keras kakeknya. Keesokan paginya, di lokasi proyek Tirtayasa Grand Residence, semua pekerja terkejut melihat sebuah mobil taksi biasa berhenti. Arsy turun dari taksi. Ia tidak lagi memakai gaun desainer, melainkan kemeja kasual dan celana panjang yang jauh lebih sederhana meskipun tetap terlihat mahal. Wajahnya pucat dan ia membawa ransel kecil. Ia berjalan lurus menuju pos mandor dengan langkah kaku. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang menjalani penderitaan terberat dalam hidupnya. Mandor proyek tersenyum canggung. "Selamat datang, Bu Arsy. Senja sudah menyiapkan area kerja Anda." Mendengar nama Senja, Arsy mendesis kesal. Ia berjalan ke arah gudang penyimpanan, tempat yang ditunjuk mandor. Di sana sudah ada meja kayu kecil yang rayot. Senja, yang sedang sibuk memilah desi tua, menoleh. Ia menatap Arsy tanpa ekspresi, seolah Arsy hanyalah pekerja baru yang tidak penting. "Selamat pagi, Bu Arsy," sapa Senja datar. "Jangan memanggilku Bu Arsy, kita di lapangan. Panggil aku Arsy," balas Arsy ketus, berusaha menjaga wibawanya yang tersisa. Senja hanya mengangguk kecil. "Baiklah Arsy, tugasmu adalah mencatat semua material yang masuk dan keluar. Kamu juga bertanggung jawab atas kebersihan gudang. Jika ada yang hilang, kamu yang akan menanggungnya." Arsy menatap gudang yang berdebu dan berantakan. Ia membayangkan tangannya yang terawat harus menyentuh kotoran. Sebuah perasaan campur aduk antara jijik dan amarah menyelimuti dirinya. "Aku tidak akan menyerah, Kek. Aku akan buktikan bahwa semua ini hanya membuang waktu," pikir Arsy. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa terasing di dunia barunya dan tertantang oleh ketenangan pria yang kini menjadi atasannya, pria yang semalam ia hina habis-habisan. Hari pertama Arsy di gudang material adalah bencana kecil. Ia kesulitan mencatat inventaris karena tulisan tangannya yang terbiasa menandatangani dokumen miliaran, kini harus menulis detail besi, paku, dan pasir. Debu beterbangan setiap kali truk datang. Arsy batuk-batuk, jengkel, dan berkali-kali menyeka keringat yang menetes di dahinya. Senja Mahendra yang bertugas di dekatnya tampak acuh tak acuh. Ia fokus pada pekerjaannya, mengikat tumpukan pipa dengan cekatan. "Senja, tolong ambilkan buku besar yang ada di rak paling atas itu," perintah Arsy dengan nada suara CO-nya yang biasa. Senja hanya menoleh sebentar. "Ambil sendiri, Arsy. Di sini kita tidak punya asisten pribadi. Semua orang bertanggung jawab atas tugasnya sendiri." Arsy mendengus kesal. Ia terpaksa memanjat kursi kayu rayot yang hampir patah. Saat ia meraih buku itu, kursinya bergoyang. Arsy kehilangan keseimbangan. Bruk! Arsy jatuh terduduk, menyebabkan puluhan paku berceceran di lantai gudang. Rasa malunya memuncak, wajahnya memerah.
Arsy segera berdiri, membersihkan debu dari celananya, dan hendak mengeluarkan makian, tetapi ia menahannya. Ia menatap paku-paku yang berserakan dengan frustrasi. Senja menghentikan pekerjaannya. Ia berjalan mendekati Arsy, tetapi bukan untuk mengejek. Senja justru berlutut di samping paku-paku itu dan mulai memungutnya satu persatu dengan sabar. "Jika kamu tidak hati-hati, paku ini bisa melukai kaki pekerja lain," kata Senja lembut, tanpa menghina atau menyalahkan. "Ini bukan hanya tentang inventaris, Arsy, ini tentang tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain." Arsy tertegun. Ia mengharapkan Senja menertawakannya, membalas penghinaan yang pernah ia lakukan. Tetapi yang ia dapatkan adalah ketulusan dan pelajaran tentang tanggung jawab. Perlahan, Arsy ikut berlutut dan membantu memungut paku. Saat Arsy memungut paku, ia menyadari tangan Senja begitu kasar, penuh kapalan, tetapi gerakannya sangat hati-hati, seolah-olah memperlakukan paku-paku itu sebagai permata. "Kenapa kamu tidak mengejekku?" tanya Arsy lirih. Senja tersenyum tipis. "Untuk apa? Ejekanmu kemarin sudah cukup membuktikan siapa dirimu. Aku tidak perlu membalas. Lagi pula, aku tidak pernah ingin membuang energiku untuk hal-hal negatif. Jika aku membalas, aku tidak akan ada bedanya dengan kamu." Kata-kata itu menghantam Arsy lebih keras daripada hukuman kakeknya. Malam tiba. Arsy, kelelahan, berjalan menuju kontrakan sederhana yang disiapkan kakek Wiratama. Kontrakan itu kecil, berbau apek, dan tanpa pendingin ruangan. Ia merindukan kasur king size-nya dan makanan fine dining. Saat Arsy membuka kulkas kecilnya, isinya kosong. Ia lupa bahwa ia tidak membawa uang tunai yang cukup dan kartu kreditnya dibekukan. Rasa lapar mulai menyerang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Senja berdiri di depan pintu dengan membawa rantang makanan. "Mandor proyek memintaku memberikannya padamu. Ia tahu kamu mungkin kesulitan beradaptasi," kata Senja. "Ini hanya nasi dan tempe orek, tapi ini bersih dan cukup mengenyangkan." Arsy menatap rantang itu dengan tatapan tak percaya. "Kenapa kamu repot-repot?" "Aku hanya menjalankan tugas, lagi pula di sini kita harus saling membantu," jawab Senja. Ia meletakkan rantang itu dan segera berbalik. "Tunggu," panggil Arsy. Aku belum punya uang untuk mengganti makanannya." Senja menoleh dan tersenyum tulus. "Tidak perlu diganti, makanlah. Besok kamu bisa bantu aku menyusun kembali rak buku di perpustakaan kecilku sebagai gantinya. Itu sudah lebih dari cukup." Arsy menatap rantang makanan itu. Nasi tempe orek yang sederhana terasa seperti makanan paling mahal yang pernah ia lihat. Di dunia berliannya, tidak ada yang namanya pertolongan tanpa pamrih. Rasa hangat yang asing mulai menjalar di hatinya. Sesuai janjinya, malam itu Arsy mendatangi perpustakaan kecil milik Senja. Gudang sederhana itu kini dipenuhi buku-buku bekas yang tertata rapi. Senja sedang menyambut beberapa anak pekerja yang bersemangat. "Selamat malam Bu Arsy, silahkan masuk," sapa Senja santai. Arsy merasa canggung. Ia yang biasa menghadiri gala dinner kini berada di gubuk berdebu. Namun, ia tertarik melihat mata anak-anak yang berbinar saat Senja bercerita. "Tugasmu hari ini adalah menyortir buku-buku baru. Kita harus tahu buku mana yang paling disukai," kata Senja sambil tersenyum. Arsy mulai bekerja. Ia menyentuh buku-buku yang usang, bukan kertas legal berharga tinggi yang biasa ia sentuh. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah buku tua yang diselipkan Senja di bagian paling belakang. Itu adalah buku berjudul "Merangkai Kembali Jiwa yang Hilang". Saat Arsy membaca sekilas kata pengantar buku itu, ia merasa kalimat-kalimatnya berbicara langsung padanya. Ia merasa tersentuh. Senja melihat Arsy memegang buku itu. "Itu buku yang sangat penting bagiku. Itu hadiah dari seorang guru. Buku itu mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah menemukan arti dalam hidup," jelas Senja.
Arsy terdiam, terkejut bagaimana Senja bisa memiliki filosofi hidup yang begitu dalam, kontras dengan statusnya sebagai kuli bangunan. Keesokan harinya, di lokasi proyek, Arsy menjalankan tugas pencatatan material dengan lebih baik. Namun, ia tidak terbiasa dengan panas terik. Arsy mulai merasa pusing dan kulitnya memerah. Senja yang mengawasinya dari jauh memperhatikan bahwa Arsy mulai kehilangan fokus. Tiba-tiba, Arsy terhuyung dan hampir pingsan. Grab, Senja dengan sigap menangkap Arsy sebelum ia ambruk ke lantai yang berdebu. Sentuhan fisik itu terasa aneh bagi Arsy. Ia hanya pernah disentuh tunangannya, Reza, dengan sentuhan formal. Sentuhan Senja kasar, berkapalan, tetapi hangat dan kuat. Senja memapah Arsy ke tempat yang lebih teduh dan memberinya sebotol air mineral yang sudah ia dinginkan. Kamu dehidrasi, kamu tidak terbiasa dengan panas seperti ini. Kamu harus minum, kata Senja. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Arsy menatap wajah Senja. Untuk pertama kalinya, ia melihat Senja bukan sebagai kuli bangunan yang miskin, tapi sebagai pria yang tulus menyelamatkannya. Perasaan aneh, campuran antara malu dan rasa terima kasih mulai muncul. Kenapa kamu peduli? Tanya Arsy lirih. Senja menghela napas. Di sini, kita adalah manusia sebelum kita menjadi kuli atau CEO. Jika kamu sakit, pekerjaan akan terhambat. Itu tidak efisien kan? Senja mencoba menggunakan bahasa Arsy, tetapi dengan nada yang penuh ejekan halus. Arsy tahu Senja sedang menyindirnya dengan caranya sendiri yang berkelas. Ia tidak marah, justru tertarik. Saat Arsy mulai pulih, mobil mewah berwarna hitam melaju memasuki lokasi proyek. Reza Ardian, tunangan Arsy, turun dengan wajah tegang. Reza melihat Arsy dipapah oleh Senja, seorang kuli bangunan. Matanya memancarkan amarah dan kecemburuan. Arsy, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu dipeluk oleh dia? Tuntut Reza dengan suara tinggi. Arsy segera melepaskan diri dari Senja. Aku hanya pingsan, Reza. Dia membantuku. Reza tidak peduli. Ia menatap Senja dengan tatapan merendahkan. Berani-beraninya kamu menyentuh tunanganku. Minggir, kamu tidak punya hak untuk berada di dekatnya. Senja mundur teratur, menjaga martabatnya. Saya hanya menolong. Saya harap Anda menjaga Arsy dengan baik, Tuan Reza. Di sini, uang tidak bisa membeli kesehatan, Tuan Reza. Reza menarik lengan Arsy dengan paksa. Kita pergi sekarang. Kamu tidak seharusnya bergaul dengan orang-orang kelas rendahan ini, Arsy. Aku tahu kakekmu menghukummu, tapi kamu harus menjaga statusmu. Arsy terkejut dengan sikap Reza yang kasar. Saat ia dipaksa masuk ke mobil, ia sempat menoleh ke belakang. Senja berdiri tegak, matanya menunjukkan kekecewaan pada perlakuan Reza, tetapi juga kesedihan terhadap Arsy. Momen itu menjadi garis batas yang samar bagi Arsy. Ia melihat sisi kasar tunangannya yang kaya dan sisi lembut pria miskin yang pernah ia hina. Dalam perjalanan pulang yang sunyi, Arsy meremas tangannya. Panas matahari mulai terasa memudar, tetapi kehangatan sentuhan Senja tetap tinggal. Untuk pertama kalinya, Arsy meragukan dunianya yang sempurna dan mulai penasaran dengan hati pria yang hidup di dunia yang berdebu. Meskipun Arsy dilarang kakeknya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi selama masa hukuman, ia diam-diam menghubungi Dian, asisten pribadinya. Arsy meminta Dian untuk melakukan satu hal, mencari semua informasi tentang Senja Mahendra. Aku tidak butuh laporan keuangannya, Dian. Aku mau tahu riwayat hidupnya. Kenapa dia hanya menjadi kuli bangunan, padahal dia terlihat cerdas. Perintah Arsy melalui telepon berbisik agar tidak didengar Reza. Dian terkejut. Tuan Arsy, Anda menyuruh saya menyelidiki seorang kuli bangunan? Lakukan saja,
Ini untuk memastikan dia tidak punya catatan kriminal agar proyek kakek aman. Kilah Arsy, meskipun jauh di lubuk hati, ia hanya ingin tahu lebih banyak tentang pria yang menampakkan martabat yang begitu tinggi. Reza, yang berada di dekatnya, mulai curiga. Kenapa kamu sibuk dengan pria rendahan itu? Cukup lupakan dia, Arsy. Apu hanya memastikan tidak ada masalah keamanan, Reza. Itu adalah efisiensi manajemen, balas Arsy dingin, menutupi perasaannya. Keesokan harinya, di lokasi proyek, Arsy menjalankan tugasnya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi mengeluh, tetapi matanya terus mengamati Senja. Senja sedang berdiskusi serius dengan mandor proyek mengenai efisiensi penggunaan air. Ia berbicara dengan data dan logika layaknya seorang insinyur, bukan kuli biasa. Arsy makin yakin bahwa Senja menyembunyikan sesuatu. Saat jam istirahat, Senja pergi ke musola. Arsy mengambil kesempatan untuk menyelinap ke perpustakaan kecil Senja. Ia mencari di bawah tumpukan buku dan menemukan sebuah buku catatan usang yang tampak seperti jurnal. Arsy membuka halaman pertama. Itu bukan catatan harian biasa. Itu adalah rancangan teknis yang detail mengenai sistem irigasi hemat biaya untuk proyek perumahan murah dan konsep pembangunan rumah komunitas dengan material ramah lingkungan. Rancangan itu begitu profesional dan visioner. Di bagian akhir buku tertulis sebuah catatan tangan. Aku harus menyelesaikan ini. Impian ibu adalah melihat orang-orang yang jujur bisa memiliki rumah yang layak. Status kuli ini adalah jalan yang kupilih demi memahami fondasi paling dasar dari sebuah kehidupan. Arsy terdiam. Senja bukan hanya kuli, dia adalah perancang, visioner, dan mungkin arsitek yang menyamar atau setidaknya memiliki pendidikan tinggi. Dunia Senja ternyata jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Saat Arsy sedang larut membaca jurnal itu, Senja tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ia menatap Arsy dengan tatapan kecewa. "Kamu sedang apa, Arsy?" tanya Senja. Suaranya sedikit bergetar. Arsy terkejut, segera menutup jurnal itu. Aku hanya mencari buku untuk dibaca." Senja berjalan mendekat, mengambil jurnal itu dari tangan Arsy dengan hati-hati. "Jurnal ini adalah privasiku. Kamu melanggar batas, Arsy." Arsy merasa malu karena tertangkap basah. "Aku minta maaf, tapi kamu siapa sebenarnya? Rancangan ini bukan pekerjaan kuli bangunan. Kenapa kamu menyembunyikan ini?" Senja menatap Arsy lekat-lekat. "Apakah status itu penting? Jika aku bilang aku seorang arsitek, apakah itu mengubah kenyataan bahwa aku bekerja di sini? Apakah itu mengubah kenyataan bahwa kamu pernah menghinaku?" "Tidak, tapi aku di sini untuk sebuah tujuan, Arsy, bukan untuk mencari pengakuan. Dan tujuanku bukan untuk mendapatkan uang, melainkan untuk membantu orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang kamu anggap biaya operasional." Jelas Senja, suaranya kini penuh emosi. "Aku sudah lelah melihat ketidakadilan, jadi aku memilih jalan ini untuk belajar dari bawah." Arsy tidak bisa berkata-kata. Ia telah menganggap Senja remeh, dan kini ia merasa lebih kecil daripada debu yang dulu ia lemparkan ke wajah Senja. Perasaan kagum yang aneh mulai menenggelamkan rasa jengkelnya. Rahasia Senja yang terkuak tidak membuat Arsy jijik, melainkan justru menariknya. Arsy mulai melihat Senja bukan sebagai musuh, tetapi sebagai misteri yang harus ia pecahkan. Meskipun itu berarti ia harus mengorbankan logika dan harga dirinya sebagai ratu properti. Malam itu, Arsy terpaksa makan malam dengan Reza di restoran mewah. Reza terus membicarakan rencana pernikahan, daftar tamu elit, dan merger perusahaan yang akan menguntungkan mereka berdua. "Setelah kita menikah, kita akan menjadi pasangan paling berkuasa di Asia. Aku sudah menyiapkan kontrak pranikah yang memastikan semua aset kita aman. Ini adalah kemitraan yang sempurna, sayang," ujar Reza. Ekspresinya didominasi perhitungan bisnis.
Arsy hanya mengaduk makanannya. Ia teringat nasi tempe orek yang diberikan Senja dan bagaimana Senja berbicara tentang tujuan dan kebahagiaan sejati. "Menurutmu, apa arti kebahagiaan?" tanya Arsy tiba-tiba. Reza tertawa. "Kebahagiaan tentu saja kekuasaan dan uang. Dengan uang, kita bisa membeli apapun, termasuk kebahagiaan sementara." Arsy merasa hampa. Jawaban Reza begitu sejalan dengan Arsy yang dulu, tetapi tidak lagi dengan Arsy yang sekarang. Ia menyadari ia tidak merindukan sentuhan lembut Reza, melainkan sentuhan kasar namun hangat tangan Senja saat memapahnya. Keesokan harinya di proyek, Arsy mengalami kesulitan teknis saat mencoba menyelesaikan laporan inventaris. Ia tersesat dalam jargon-jargon pembangunan. Seorang pengawas proyek yang sinis, yang tidak menyukai Arsy karena statusnya, sengaja memberinya data yang salah. "Anda salah hitung, Arsy. Total penggunaan semen harusnya sekian. Jika laporannya begini, Anda akan dianggap merugikan perusahaan," kata pengawas itu dengan nada meremehkan. Arsy panik. Ia tahu ini jebakan. Jika ia gagal dalam tugas ini, kakeknya akan segera mencabut jabatannya. Senja yang sedang sibuk mengelas di kejauhan menyadari ada yang tidak beres. Ia segera mendekat dan melihat data yang diberikan pengawas itu. "Tunggu sebentar, Pak," potong Senja dengan tenang. "Data yang Anda berikan itu adalah data bulan lalu. Penggunaan semen bulan ini sudah dihitung ulang tadi pagi. Arsy, bentar, yang salah adalah data Anda." Pengawas itu terkejut dan marah karena Senja membelanya. "Hei, kamu cuma kuli, jangan ikut campur urusan administrasi." "Saya memang kuli, Pak, tapi saya tahu persis setiap butir material yang masuk dan keluar dari gudang ini. Saya peduli dengan efisiensi, dan data yang akurat adalah efisiensi tertinggi," balas Senja dengan senyum penuh percaya diri. Senja kemudian membantu Arsy menghitung ulang data itu dalam waktu singkat. Berkat Senja, Arsy berhasil menyelesaikan laporannya dengan sempurna. Setelah pengawas proyek itu pergi, Arsy menatap Senja dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melindungiku? Padahal aku pernah menghinamu begitu kejam." Senja menyeka keringat di dahinya. "Aku tidak melindungimu, aku melindungi kebenaran, dan aku tidak punya waktu untuk menyimpan dendam, Arsy. Hidupku terlalu singkat untuk hal-hal negatif." Tiba-tiba, hujan deras turun membasahi lokasi proyek. Arsy dan Senja terpaksa berlari dan berteduh di sebuah gubuk kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Suasana menjadi sunyi dan intim. Arsy menatap wajah Senja yang basah oleh air hujan. Ia melihat ketulusan, kecerdasan, dan kehangatan yang tidak pernah ia temukan pada siapapun di dunia elitnya. Aku minta maaf soal uang yang kulempar itu. Aku minta maaf soal semua yang kukatakan," ucap Arsy. Suaranya tercekat. Air matanya bercampur dengan air hujan. Senja menatap Arsy. Ia tidak lagi melihat ratu properti yang arogan, melainkan seorang wanita yang rentan. Aku memaafkanmu, Arsy, jauh sebelum kamu meminta maaf," bisik Senja. Di bawah guyuran hujan, keraguan Arsy hilang. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Di tempat yang paling kotor, paling sederhana, di samping pria yang paling ia hina, Arsy jatuh cinta. Itu adalah tarikan hati yang tidak logis, namun tak terhindarkan. Keesokan harinya, hubungan Arsy dan Senja berubah. Mereka bekerja dalam keheningan yang penuh makna. Tatapan Arsy pada Senja kini mengandung kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Saat jam istirahat, Arsy mendekati Senja yang sedang menyusun batu bata untuk perpustakaan kecilnya. "Aku membaca jurnal rancanganmu lagi," ucap Arsy lirih. "Kenapa kamu membuang bakatmu di sini? Kamu bisa menjadi arsitek hebat dengan gaji puluhan kali lipat dari apa yang kamu dapatkan sekarang." Senja berhenti menyusun, menatap Arsy.
Aku tidak membuangnya, Arsy. Aku membangunnya dari dasar. Aku ingin tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu dari keringat sendiri, bukan hanya dari perintah di balik meja mewah. Aku ingin melihat dampak karyaku pada orang-orang kecil, bukan hanya di laporan laba. Tapi kamu akan kehilangan segalanya, potensi besarmu, balas Arsy, matanya dipenuhi keraguan. Senja tersenyum hangat. Aku tidak kehilangan, aku justru menemukan segalanya. Kebahagiaanku tidak ternilai, Arsy. Kamu dengan semua kekayaanmu, bukankah kamu juga merasa kehilangan sesuatu yang tak ternilai? Pertanyaan itu menohok Arsy. Ia menggeleng pelan. Aku tidak pernah merasakan ketulusan seperti yang kamu tunjukkan, Senja. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi diriku yang sejati. Aku takut. Takut pada apa? Tanya Senja lembut. Takut mencintai seseorang yang tidak sepadan dengan statusku, bisik Arsy. Senja mendekat, menatap mata Arsy yang kini penuh kejujuran. Status tidak pernah menjadi tolak ukur hati, Arsy. Aku tidak punya apa-apa selain diriku. Jika itu tidak cukup, aku mengerti. Saat itu, Arsy tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia meraih tangan Senja yang kasar. Cukup, kamu lebih dari cukup, Senja. Senja membalas genggaman tangannya. Itu adalah janji emosional yang terlarang, terukir di antara tumpukan batu bata dan debu proyek. Di tengah kebahagiaan sesaat itu, Dian, asisten Arsy, menelpon. Ia berhasil menyelesaikan penyelidikan rahasia tentang Senja. "Tuan Arsy, saya sudah dapat datanya," lapor Dian gugup. Senja Mahendra, dia lulusan terbaik dari universitas teknik ternama dengan beasiswa penuh. Dia mendapat tawaran kerja dari 3 perusahaan multinasional di luar negeri. Lalu kenapa dia di sini? Potong Arsy, jantungnya berdebar kencang. Ini yang mengejutkan, Tuan Arsy. Senja adalah saksi kunci dalam kasus penggelapan dana pembangunan panti asuhan besar 3 tahun lalu. Dia menolak suap miliaran untuk menutup mulut dan memilih bersaksi, meskipun itu berarti dia harus hidup dalam pengawasan dan meninggalkan karir yang cemerlang. Dia pria yang sangat bersih. Arsy terdiam. Senja mengorbankan masa depannya yang gemilang demi integritas dan kebenaran. Ia tidak miskin karena tidak mampu, tapi karena memilih jalan yang benar dan sulit. Kekaguman Arsy berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Tak lama setelah telepon ditutup, Reza muncul lagi di lokasi proyek. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa seorang pengacara perusahaan yang berwajah dingin. Reza tidak lagi meminta Arsy pulang. Ia datang dengan ancaman langsung. "Aku tahu apa yang sedang terjadi, Arsy. Aku sudah memperingatkanmu," kata Reza, menunjuk Senja yang sedang mengangkat material. "Aku menemukan bahwa proyek perpustakaan murahan kuli itu tidak memiliki izin resmi dari Pemda setempat." Arsy tegang. "Reza, jangan lakukan apapun pada Senja." "Terlambat, pengacaraku sudah mengirimkan surat peringatan. Jika dia tidak menghentikan pembangunan itu besok, proyeknya akan diratakan. Dan aku juga sudah mengirim foto-foto kedekatan kalian pada kakek Wiratama," ancam Reza dengan senyum sinis. Reza menatap Senja dari kejauhan. "Aku akan tunjukkan pada kuli itu bahwa uang bisa membeli hukum dan kekuasaan bisa menghancurkan impian sederhana." Arsy menatap tunangannya. Ia tidak melihat cinta, hanya ambisi kejam yang rela menghancurkan hidup orang lain. Rasa cintanya pada Reza mati sepenuhnya. Arsy segera mendekati Senja yang baru saja selesai mengangkat balok kayu terakhir. Wajah Arsy panik. "Senja, kamu harus hentikan pembangunan perpustakaan itu sekarang," bisik Arsy menahan air mata. Senja mengerutkan dahi. "Kenapa? Sudah hampir selesai. Anak-anak sangat menunggunya." Reza tahu segalanya. Dia sudah mengirimkan surat peringatan resmi. Dia mengancam akan meratakan proyekmu besok, dan dia juga sudah menghubungi kakek Wiratama dengan foto-foto kita.
jelas Arsy cepat. Dia akan menghancurkanmu hanya untuk memberiku pelajaran. Senja terdiam sejenak. Ia melihat kehancuran di mata Arsy. Aku tahu resiko berada di sini, Arsy, tapi ini bukan hanya bangunan. Ini adalah simbol harapan bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Tapi kamu akan kalah, Senja. Kamu melawan Reza. Dia bisa membeli seluruh birokrasi dan hukum, seru Arsy frustrasi. Kamu harus pergi dari sini. Aku akan memberimu uang untuk memulai proyek lain di tempat yang aman. Senja menggeleng tegas. Aku tidak akan lari, Arsy. Aku tidak akan menerima uangmu. Jika aku lari, itu berarti aku membenarkan apa yang pernah kamu katakan padaku, bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Martabatku bukan untuk dijual. Arsy kembali ke kontrakannya dengan putus asa. Saat itu, kakek Wiratama menelpon. Suara kakeknya terdengar sangat kecewa, lebih dari sekadar marah. Arsy, Reza mengirimi bukti tentang hubunganmu dengan kuli bangunan itu. Aku tidak peduli dengan status, tapi aku peduli dengan tujuan, kata kakek Wiratama. Aku menghukummu agar kamu belajar peduli, tapi kamu justru menciptakan skandal yang merusak reputasi perusahaan. Kek, Senja bukan kuli biasa, dia arsitek berbakat. Dia adalah pria paling jujur yang pernah kutemui, bela Arsy. Jika dia jujur, dia akan menggunakan keahliannya untuk kebaikan, bukan bersembunyi di proyekku dan mendekati tunangan orang lain. Kakek Wiratama meninggikan suaranya. Aku beri kamu 1 jam. Pilih, kamu kembali ke sisiku dan segera mengumumkan tanggal pernikahan resmi dengan Reza untuk menyelamatkan reputasi Tirtayasa, atau aku mencabut hukumanmu dan membiarkanmu dipecat. Kamu akan kehilangan segalanya, termasuk warisanmu. Pilihan itu adalah jurang kehancuran bagi Arsy. Ia harus memilih antara semua yang ia miliki, kekayaan, kekuasaan, tunangan, dan satu-satunya yang ia cintai, Senja, integritas, dan arti hidup. Arsy duduk di lantai, bersandar pada dinding kontrakan yang kotor. Kepalanya pusing. Logikanya berteriak, ambil Reza, ambil kekuasaan. Tetapi hatinya hanya membayangkan senyum tulus Senja saat bercerita kepada anak-anak. Ia teringat kembali hari ia melempar uang ke wajah Senja. Harga cincin berlian itu tak semahal harga diriku. Senja telah mengajarkannya bahwa martabat jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Arsy bangkit. Ia mengambil keputusan. Ia harus melepaskan semuanya untuk membuktikan pada Senja dan pada dirinya sendiri bahwa cintanya pada pria itu adalah nyata dan tak ternilai harganya. Ia menelpon Reza. Reza, kita batalkan pernikahan kita, ucap Arsy, suaranya mantap. Apa? Kamu gila? Kamu tahu konsekuensinya, ancam Reza. Aku tahu, aku tidak akan menikah dengan pria yang menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan impian orang lain. Aku tidak akan pernah menjual jiwaku lagi, putus Arsy. Ia menutup telepon sebelum Reza sempat menjawab. Keputusan telah dibuat. Dalam hitungan jam, Arsy akan kehilangan Tirtayasa, warisan, dan status sosialnya. Arsy keluar dari kontrakan, membawa ransel kecil. Ia berjalan ke lokasi proyek. Di sana, Senja sedang duduk sendirian, memandangi perpustakaannya yang sebentar lagi akan dihancurkan. Arsy duduk di sampingnya. Aku sudah memutuskan, Senja. Aku meninggalkan semuanya. Senja terkejut. Arsy, kamu tidak harus melakukan itu. Aku harus. Aku tidak bisa mencintaimu sambil berdiri di sisiku yang lama. Aku memilih untuk kehilangan statusku demi menemukan diriku yang sejati, kata Arsy, matanya dipenuhi cinta. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, Senja. Aku miskin. Senja meraih tangan Arsy. Kali ini genggamannya adalah janji.
"Kamu tidak pernah miskin, Arsy. Kamu baru saja menjadi wanita paling kaya di dunia karena kamu memilih cinta dan integritas di atas segalanya." Saat mereka duduk bersama di bawah langit malam, menyaksikan kilau kota yang sebentar lagi bukan lagi miliknya, ketenangan mulai meliputi Arsy. Namun, mereka tahu badai terbesar masih akan datang, klimaks konfrontasi publik. Arsy telah membuat pilihan terbesarnya. Di hadapan mereka, menunggu konsekuensi dari cinta yang terlarang dan pertarungan habis-habisan melawan kekuatan Tirtayasa Group dan Reza. Pertarungan ini bukan lagi soal uang, melainkan tentang harga diri dan pengorbanan. Pagi hari itu, suasana proyek Tirtayasa Grand Residence mencekam. Para pekerja berkumpul dengan wajah khawatir. Mereka tahu apa yang terjadi. Arsy telah diboikot oleh kakeknya, dan Reza berencana meratakan perpustakaan Senja. Senja ditemani Arsy berdiri di depan perpustakaan kecilnya. Senja tampak tenang, sementara Arsy memancarkan kekuatan baru hasil dari keputusannya semalam. Tiba-tiba, puluhan reporter dan kamera dari berbagai media berdatangan. Reza telah menyebar kabar burung tentang skandal pewaris Tirtayasa untuk memaksa Arsy muncul dan membantah hubungannya dengan Senja di depan publik. Reza dan pengacaranya muncul, tersenyum penuh kemenangan. "Arsy, jangan bodoh, katakan pada mereka bahwa Kuli ini hanya korban. Umumkan pernikahan kita sekarang dan aku akan membatalkan proyeknya," bisik Reza di telinga Arsy. Arsy menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ke belakang mencari Senja yang hanya memberinya anggukan meyakinkan. Arsy melangkah maju menghadap kerumunan kamera. Arsy mengambil mikrofon yang disodorkan seorang reporter. Suasana hening, semua menunggu ratu properti ini menyelamatkan reputasinya. "Selamat pagi, saya tahu kalian semua datang untuk mendengar kebenaran tentang hubungan saya, karir saya, dan tunangan saya." Arsy memulai, suaranya mantap. Ia menoleh ke arah Reza. "Saya ingin mengumumkan bahwa pertunangan saya dengan Tuan Reza Ardian resmi dibatalkan." Kerumunan reporter terkejut, berteriak riuh. Reza pucat pasi, matanya memancarkan kemarahan. Arsy mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Alasan pembatalan ini sangat sederhana. Saya tidak bisa menikahi pria yang menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan mimpi orang-orang kecil." "Lalu bagaimana dengan pria ini?" tanya seorang reporter sambil menunjuk Senja. Arsy berbalik, menatap Senja dengan cinta yang tulus, mengabaikan ribuan pasang mata. "Pria ini, Senja Mahendra, yang Anda sebut kuli bangunan, adalah pria yang pernah saya hina. Saya melempar uang jutaan ke wajahnya, berpikir uang bisa membeli harga dirinya." Ia terdiam sejenak, menahan emosi. Dia menolak uang itu. Dia mengajarkan saya bahwa harga diri itu tak ternilai. Dia mengajarkan saya bahwa cinta sejati tidak dihitung dari saldo bank, tapi dari ketulusan hati. Saya mengorbankan warisan saya, Tirtayasa Group, demi membela pria ini dan membela kebenaran yang dia perjuangkan. Saya memilih untuk kehilangan semua yang saya miliki demi menemukan makna yang selama ini hilang. Arsy menciptakan kehebohan besar. Reza segera merebut mikrofon. "Ini semua adalah kebohongan. Arsy sedang sakit. Pria ini adalah penipu. Dia merusak reputasinya," teriak Reza, wajahnya merah. Senja yang awalnya hanya diam, kini melangkah maju. "Saya Senja Mahendra. Saya tidak pernah meminta Arsy meninggalkan apapun, tapi saya menghormati keputusannya. Jika Tuan Reza menganggap saya hanya kuli, baiklah. Tapi kuli ini tidak akan mundur dari membela hak-hak pekerja. Saya akan mempertahankan perpustakaan ini dengan segala cara yang legal, karena ini adalah milik anak-anak di sini, bukan milik Tuan Reza atau Tirtayasa." Reza kehilangan kendali. Ia memerintahkan pengacaranya untuk segera menyerahkan surat perintah penggusuran yang sudah mereka siapkan.
Namun, sebelum pengacara itu bergerak, sebuah mobil mewah lain tiba. Itu adalah kakek Wiratama yang turun dengan wajah lelah, didampingi pengacara pribadinya. Kakek Wiratama berjalan perlahan ke tengah kerumunan. Ia menatap Arsy dan Senja bergantian. "Aku melihat pengorbanan yang kamu lakukan, Arsy, dan aku melihat martabat yang dia tunjukkan, Senja," ucapnya lirih. Kakek Wiratama lalu menatap Reza dengan tajam. "Tuan Reza, saya dengar Anda menggunakan kekuasaan untuk mengancam proyek kecil ini. Anda sudah menunjukkan bahwa Anda tidak layak menjadi bagian dari keluarga Tirtayasa. Pertunangan kalian memang batal. Dan semua janji kerjasama perusahaan Tirtayasa Group dengan perusahaan Anda, saya cabut saat ini juga." Keputusan kakek Wiratama menghancurkan ambisi Reza. Reza dan pengacaranya yang kini kehilangan dukungan Tirtayasa Group terpaksa mundur dengan rasa malu yang luar biasa. Meskipun kakek Wiratama membatalkan pertunangan Arsy dan Reza, hukuman untuk Arsy tetap berlaku. "Arsy, kamu sudah memilih jalanmu. Kamu memilih melepaskan statusmu. Aku bangga pada hatimu yang baru, tapi keputusanku tentang warisan dan jabatanmu tetap berlaku," kata kakek Wiratama. Arsy tersenyum lega. "Terima kasih, Kek. Kehilangan warisan tidak masalah. Aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga." Kakek Wiratama menghela napas. "Baiklah, sekarang kamu resmi bukan lagi CEO Tirtayasa Group. Kamu bebas, tapi kamu harus berjuang dari nol." Kakek Wiratama lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Arsy dan Senja sendirian di tengah sisa-sisa kehebohan media. Arsy menatap Senja. Ia kini benar-benar miskin secara materi, tapi kaya akan cinta. Senja meraih tangannya. Mereka berdiri berdampingan, kuli bangunan dan mantan ratu properti siap menghadapi masa depan yang tak pasti. Setelah pengumuman dramatis itu, Arsy benar-benar hidup dalam kemiskinan. Kakeknya memegang janji. Semua akses keuangan perusahaan dan aset warisan telah dibekukan. Arsy hanya punya beberapa pakaian sederhana, ransel, dan cincin pertunangan berlian yang ia simpan untuk suatu tujuan. Ia dan Senja kini berbagi kontrakan kecil. Arsy kesulitan. Ia tidak bisa memasak, mencuci, atau membersihkan dengan baik. Suatu sore, ia mencoba memasak nasi, tetapi nasi itu gosong dan asap memenuhi ruangan. "Maafkan aku, Senja, aku terbiasa koki yang melakukannya," kata Arsy, wajahnya malu. Senja hanya tersenyum maklum. "Tidak apa-apa, Arsy, aku akan mengajarimu. Memasak itu seperti membangun, dibutuhkan kesabaran dan fondasi yang tepat." Senja dengan sabar mengajari Arsy. Arsy melihat ketulusan dan kesabaran Senja bukan hanya dalam bekerja, tetapi dalam hidup sehari-hari. Ini adalah cinta yang sesungguhnya, menerima kekurangan dan mengajari dengan kasih sayang. Arsy menyadari mereka harus segera menghasilkan uang. Ia memutuskan mencari pekerjaan menggunakan ijazah mbaknya, tetapi ia tidak ingin menggunakan koneksi lama. Ia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Arsy melamar posisi manajerial di sebuah perusahaan kecil. Pewawancara, seorang manajer yang pernah mengenal Arsy sebagai CEO Tirtayasa terkejut. "Nona Arsy, Anda melamar posisi ini? Bukankah Anda seharusnya di puncak Tirtayasa?" tanya manajer itu dengan nada meremehkan. Arsy menjaga martabatnya. "Saya sedang memulai hidup baru. Saya tidak lagi punya Tirtayasa, tapi saya punya kemampuan dan etos kerja." Pewawancara itu tertawa sinis. "Maaf Nona Arsy, kami mencari seseorang yang stabil dan tidak punya skandal yang berhubungan dengan kuli bangunan. Status Anda sekarang justru menjadi liabilitas bagi perusahaan kami." Arsy ditolak, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena skandal statusnya. Ia pulang dengan hati hancur.
Dunia yang dulu memujanya, kini menolaknya karena ia memilih cinta yang tidak lazim. Melihat Arsy yang sedih, Senja tidak membiarkannya larut dalam keputusasaan. Mereka hanya melihat sampulnya Arsy, mereka tidak melihat isinya, kata Senja. Kamu punya ide bisnis yang hebat, kenapa tidak kita mulai sendiri? Gunakan keahlianmu dalam manajemen properti, dan aku gunakan keahlianku dalam desain dan pembangunan. Arsy ragu, kita butuh modal Senja, aku tidak punya uang sepeser pun. Senja tersenyum, ia meraih tangan Arsy memperlihatkan kapalan di jarinya. Aku punya ini, tenaga dan kejujuran. Itu adalah modal yang tidak akan pernah hilang. Mari kita mulai dengan hal terkecil. Kita bantu pekerja proyek lain untuk menghitung efisiensi material mereka. Kita buat proposal kecil-kecilan. Arsy terinspirasi oleh semangat Senja. Ia sadar, ia terlalu lama bergantung pada uang dan nama besar. Inilah saatnya ia benar-benar bekerja keras. Malam itu, Arsy mengambil cincin berlian pertunangannya dari Reza. Berlian itu berkilauan di bawah cahaya lampu kontrakan yang remang-remang. Cincin itu adalah simbol terakhir dari kehidupan lamanya. Arsy mendekati Senja. Aku ingin menjual ini, katanya pelan. Jangan Arsy, itu simbol penting bagimu, kata Senja. Simbol kepalsuan bagiku Senja, aku tidak butuh berlian ini lagi. Aku ingin menjualnya, dan uangnya kita gunakan sebagai modal awal untuk mendirikan perusahaan konsultasi kita. Kita namakan Tunas Bangunan. Kita harus buktikan bahwa pembangunan yang humanis dan efisien bisa dilakukan tanpa korupsi dan keserakahan, jelas Arsy dengan tekad. Senja menatap Arsy dengan penuh kasih. Wanita yang dulu menghinanya dengan jutaan rupiah, kini rela melepaskan berlian miliaran demi membangun impian bersama dengannya. Itu adalah pengorbanan yang tak ternilai. Baiklah Arsy, aku setuju. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa fondasi terbaik adalah cinta dan kejujuran, bisik Senja. Arsy memeluk Senja erat. Rasa cemasnya hilang, digantikan oleh kehangatan dan harapan yang baru. Arsy dan Senja menggunakan uang hasil penjualan berlian itu untuk mendirikan kantor kecil di sebuah ruko sederhana. Mereka menamakan perusahaan konsultasi mereka Tunas Bangunan. Arsy menggunakan keahlian manajemennya, sementara Senja menyiapkan proposal teknis yang berfokus pada efisiensi dan material ramah lingkungan. Mereka mulai mendekati kontraktor kecil dan pemilik properti perorangan. Awalnya tidak mudah, banyak yang menolak karena tahu masa lalu Arsy dan skandalnya. Nona Arsy, kami tahu Anda hebat, tapi kami takut. Anda punya riwayat dengan Tirtayasa dan Tuan Reza. Jika kami bekerja sama dengan Anda, kami takut bisnis kami ikut dihancurkan, kata seorang kontraktor jujur. Arsy dan Senja tidak menyerah. Mereka berhasil mendapatkan proyek kecil pertamanya, merancang efisiensi biaya untuk renovasi sekolah asrama. Itu adalah proyek yang menghasilkan laba minim tetapi memiliki dampak sosial yang besar. Arsy bekerja keras, jauh melebihi jam kerja yang ia lakukan saat menjadi CEO. Ia menemukan kebahagiaan dalam kelelahan yang bermanfaat. Saat Tunas Bangunan mulai mendapatkan momentum, serangan dari masa lalu datang. Suatu pagi, saat Arsy hendak mencairkan dana pembayaran proyek sekolah, bank menolak transaksinya. Maaf Nona Arsy, akun Anda telah diblokir sementara atas permintaan pihak ketiga, jelas teller bank dengan gugup. Arsy segera tahu ini ulah Reza. Ia menelpon Reza. Senang mendengarmu mantan tunangan, sapa Reza sinis. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu bermain-main membangun bisnis murahan dengan kuli itu? Aku punya teman di mana-mana Arsy. Aku akan memastikan setiap pintu pendanaan tertutup untukmu. Kamu akan merangkak kembali padaku, atau kamu akan melihat Tunas Bangunan mati sebelum tumbuh.
Reza menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan blokade finansial, memutus akses modal kerja tunas bangunan. Proyek sekolah yang sedang berjalan terancam mangkrak karena mereka tidak bisa membayar material. Arsy merasa putus asa. Ia kembali ke kontrakan, menangis. Ia merasa telah menjerumuskan Senja ke dalam kesulitan karena cintanya. Ini semua salahku, Senja. Aku seharusnya tetap pergi atau menikah dengan Reza. Sekarang kita akan kehilangan segalanya, tangis Arsy. Senja memeluk Arsy erat. Tidak, Arsy, kamu sudah melakukan hal yang benar dan kita tidak akan kalah dari orang pengecut seperti Reza. Senja lalu mengambil sebuah benda yang ia simpan rapi di bawah papan lantai kontrakan mereka. Sebuah jam tangan kuno yang sangat berharga. Ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Nilai sejarahnya sangat tinggi, jelas Senja. Aku menyimpannya untuk hari pernikahanku. Jangan, Senja, itu kenanganmu, tolak Arsy. Kenanganku adalah kamu, Arsy, dan impian yang kita bangun ini. Jam tangan ini mungkin tidak semahal berlianmu, tapi ini cukup untuk menyelamatkan proyek sekolah itu. Jual ini, dan kita akan buktikan pada Reza bahwa cinta dan komitmen kita lebih kuat dari uangnya, kata Senja dengan mata penuh tekad. Arsy menatap jam tangan itu, simbol terakhir dari sejarah Senja yang kini dikorbankan demi menyelamatkan masa depan mereka berdua. Rasa cintanya meluap, ia tahu pengorbanan ini jauh lebih besar daripada uang yang pernah ia lempar. Saat Arsy dan Senja bersiap menjual jam tangan itu, mandor proyek lama mereka datang ke ruko. Saya dengar kesulitan kalian, Arsy, Senja, kata mandor itu, wajahnya serius. Kami semua, para pekerja di proyek Tirtayasa, melihat kejujuran dan keberanian kalian. Kami tidak suka pada Reza yang ingin menghancurkan hidup kalian. Mandor itu lalu meletakkan amplop tebal di atas meja Arsy. Ini adalah dana patungan dari kami, semua kuli dan buruh Tirtayasa. Uangnya tidak banyak, tapi ini hasil kerja keras kami sebagai dukungan modal awal untuk tunas bangunan, jelas mandor itu. Kami percaya pada kalian, tolong jangan hancurkan hati kami dengan menyerah pada Reza. Arsy terharu, ia melihat ketulusan yang luar biasa dari orang-orang yang dulu hanya ia anggap biaya operasional. Senja meraih amplop itu. Terima kasih Pak Mandor, kami berjanji kami akan menggunakan uang ini untuk membangun kembali harapan, kata Senja. Ia lalu melihat jam tangannya dan memutuskan. Kita tidak jadi menjual ini, Arsy. Kita akan menyimpan ini sebagai pengingat bahwa cinta itu adalah dukungan paling berharga dari kemanusiaan yang tulus. Arsy, didukung oleh semangat Senja dan modal patungan dari para pekerja, merancang strategi untuk melawan blokade finansial Reza. Arsy menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang celah hukum dan birokrasi yang biasa digunakan Tirtayasa. Reza memblokir rekening bank kita, tapi dia tidak bisa memblokir uang tunai yang diberikan para pekerja. Kita akan membeli material secara tunai dari pemasok kecil yang tidak terikat dengan koneksi Reza. Jelas Arsy, matanya berbinar dengan kecerdasan CEO-nya yang dulu, kini dipadukan dengan moral Senja. Senja mengangguk, dan kita akan menggunakan material daur ulang yang aku rancang. Itu meminimalkan biaya dan waktu, dan lebih ramah lingkungan. Kita akan menyelesaikan proyek sekolah itu lebih cepat dari jadwal. Mereka bekerja siang dan malam. Arsy, yang dulu hanya memimpin rapat, kini bernegosiasi harga bahan bangunan di pasar tradisional. Senja, yang dulu hanya kuli, kini menjadi arsitek dan manajer lapangan. Mereka adalah tim yang sempurna, fondasi cinta dan profesionalisme yang tak tertandingi. Setelah 2 minggu kerja keras yang melelahkan, proyek renovasi sekolah asrama berhasil diselesaikan. Kualitas bangunannya jauh melebihi ekspektasi dan biayanya sangat efisien.
Peresmian sekolah itu dilakukan sederhana, dihadiri oleh anak-anak asrama dan orang tua murid. Kebahagiaan terpancar di wajah Arsy. Itu adalah kemenangan pertamanya yang nyata, bukan hanya di atas kertas laporan keuangan. Tak disangka, keberhasilan proyek kecil ini menarik perhatian media. Bukan media gosip, tetapi media bisnis yang menghargai cerita inspiratif. Mereka datang meliput Tunas Bangunan. Ini adalah kisah tentang mantan CEO Tirtayasa yang meninggalkan kekuasaan dan kekayaan untuk membangun bisnis yang didasari integritas dan efisiensi humanis, lapor seorang wartawan. Mereka membuktikan proyek bernilai sosial tinggi juga bisa menjadi proyek yang efisien dan sukses. Arsy berbicara di depan kamera, suaranya dipenuhi emosi. Uang yang saya lempar dulu tidak ada harganya, karena itu didorong oleh kesombongan. Sekarang, setiap rupiah yang kami hasilkan bernilai tinggi, karena ini dibangun di atas keringat dan ketulusan. Kami ingin menunjukkan, siapapun, sekecil apapun modalnya, bisa sukses asalkan berpegangan pada kebenaran. Reza menyaksikan liputan berita itu di TV dengan amarah. Usahanya memblokade Arsy justru membuat Arsy dan Senja menjadi pahlawan bagi masyarakat kecil dan inspirasi bagi dunia bisnis. Dalam keputusasaan, Reza mencoba satu langkah terakhir. Ia menelepon kakek Wiratama dan berbohong, menuduh Senja telah mencuri rahasia dagang Tirtayasa untuk proyek Tunas Bangunan. Namun, kakek Wiratama yang sudah membaca berita tentang kesuksesan Tunas Bangunan yang humanis sudah merasa bersalah atas perlakuan kerasnya pada Arsy. Kakek Wiratama menelepon balik Reza. "Cukup Tuan Reza, saya sudah menyelidiki. Senja Mahendra bersih dan rancangannya jauh lebih inovatif daripada yang dimiliki Tirtayasa saat ini. Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak hanya egois, tetapi juga penuh kebohongan. Bisnis saya tidak membutuhkan orang seperti Anda. Jangan pernah hubungi keluarga saya lagi." Reza benar-benar kalah. Ia tidak hanya kehilangan Arsy dan janji pernikahan, tetapi juga reputasi bisnisnya yang kini dicap buruk karena mencoba menghancurkan proyek sosial. Kemenangan moral Arsy dan Senja menghancurkan Reza tanpa perlu ada konfrontasi fisik. Malam itu, Arsy dan Senja duduk di teras ruko mereka, menikmati secangkir kopi sederhana. Mereka tidak lagi punya kekayaan, tetapi mereka punya kedamaian dan cinta yang mendalam. Kita berhasil, Senja. Kita selamat. Kita tunjukkan pada mereka bahwa cinta kita itu bukan hanya fantasi, bisik Arsy, menyandarkan kepalanya di bahu Senja. "Tentu saja, Arsy," balas Senja. "Kamu adalah manajer hebat, dan aku bersyukur kamu memilih untuk berjuang di sisiku. Kamu menjual berlianmu, dan aku menyimpan jam tangan warisanku. Semua itu adalah pengorbanan yang tak ternilai harganya." Saat Senja memeluknya, Arsy tahu ia telah membuat pilihan terbaik dalam hidupnya. Masa lalu yang dingin telah berakhir, dan masa depan yang hangat dan penuh arti baru saja dimulai. Mereka telah melewati badai klimaks. Meskipun telah menemukan cinta sejatinya dan meraih sukses kecil dengan Tunas Bangunan, ada satu beban yang belum terangkat dari hati Arsy, hubungannya dengan kakek Wiratama. Sejak Arsy meninggalkan Tirtayasa, komunikasi mereka terputus. Arsy dan Senja datang ke rumah kakek Wiratama. Arsy membawa laporan keuangan, Tunas Bangunan yang sederhana namun jujur, dan Senja membawa bingkai foto perpustakaan kecil yang kini berdiri tegak. Kakek Wiratama menerima mereka, tetapi wajahnya masih kaku. "Aku tahu kalian berhasil. Aku melihat beritamu, Arsy. Kamu membuktikan bahwa kamu punya hati," kata kakek Wiratama. "Tapi kamu masih membuatku kecewa. Kamu meninggalkan kewajibanmu, Arsy." "Kek, aku belajar. Aku tidak meninggalkan kewajiban. Aku hanya mengubah fokus. Aku membangun dari nilai kemanusiaan," jelas Arsy lembut.
Kakek Wiratama menggeleng. Kamu menghancurkan janjimu padaku. Aku yang membangun semua ini dan aku ingin kamu menjaganya. Aku sudah tua, Arsy. Kewajibanmu seharusnya di Tirtayasa. Kakek Wiratama menolak laporan itu. Aku tidak peduli seberapa sukses ruko kecilmu. Tirtayasa sedang menghadapi krisis etika. Sejak kamu pergi, ada banyak masalah dalam manajemen etika dan konflik sosial. Aku butuh kamu kembali, bukan sebagai CEO, tapi sebagai pengawas moral yang bisa dipercaya. Permintaan itu berat bagi Arsy. Ia tidak ingin kembali ke dunia yang dingin, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan kakeknya. Senja, yang sedari tadi diam, melangkah maju. Tuan Wiratama, saya tahu Anda marah. Anda merasa Arsy mengkhianati perusahaan. Tapi ketahuilah, Arsy tidak pergi karena takut. Dia pergi karena ingin jujur pada dirinya sendiri. Ucap Senja dengan sopan dan penuh rasa hormat. Kamu, kuli bangunan, tidak berhak mengajariku tentang bisnis. Potong kakek Wiratama tajam. Saya tidak mengajari, Tuan. Saya hanya meminta Anda melihat hati Arsy. Ia adalah manajer etis terbaik yang Anda miliki. Tapi yang lebih penting, saya di sini bukan untuk meminta restu harta. Saya di sini untuk meminta restu Arsy. Jika Anda tidak bisa merestui kami, saya siap pergi dari hidup Arsy. Asalkan Arsy bisa kembali ke sisi Anda dan Tirtayasa kembali memiliki hati. Ujar Senja, sebuah pengorbanan terbesar dari dirinya. Arsy terkejut. Senja, jangan. Kakek Wiratama menatap Senja. Ia melihat ketulusan yang luar biasa. Pria ini yang pernah ia hina, rela melepaskan wanita yang dicintainya demi kebahagiaan dan kewajiban wanita itu. Apa yang kamu inginkan, Senja? Tanya kakek Wiratama. Saya ingin Anda merestui Arsy untuk kembali ke Tirtayasa, bukan demi uang, melainkan demi kemanusiaan yang selalu Anda ajarkan. Dan biarkan saya tetap di sisinya, Tuan. Saya akan menjadi fondasinya agar ia tidak pernah jatuh lagi, pinta Senja. Kakek Wiratama termenung lama. Ia melihat air mata Arsy dan keteguhan Senja. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah, aku merestui hubungan kalian. Tapi Senja, aku punya syarat. Arsy harus kembali ke Tirtayasa. Dan kamu, Senja, kamu harus bergabung dengannya, kata kakek Wiratama. Kami akan bergabung, jawab Arsy. Bukan sebagai kuli bangunan, kamu harus menggunakan semua bakat arsitek dan integritasmu untuk merancang proyek kemanusiaan Tirtayasa yang baru. Arsy akan memimpin proyek itu dan kamu menjadi perancangnya. Buktikan padaku bahwa cinta kalian dapat menyelamatkan perusahaan ini, putus kakek Wiratama. Arsy dan Senja saling bertukar pandang. Ini adalah tugas terakhir dan tersulit, kembali ke sarang yang pernah Arsy tinggalkan. Tetapi kali ini mereka masuk sebagai tim dengan misi kemanusiaan. Arsy harus berjuang keras di Tirtayasa, sementara Senja harus menghadapi orang-orang lama yang pernah merendahkannya. Saat mereka berpamitan, kakek Wiratama meraih tangan Arsy dan Senja. Aku bangga padamu, Arsy. Kamu menjual berlian dan menemukan harga dirimu. Dan Senja, kakek Wiratama menepuk pundak Senja. Kamu adalah pria yang sangat berharga. Aku menantikan proyek kalian. Di mobil taksi sederhana mereka masih belum mampu membeli mobil. Arsy menyandarkan kepalanya di bahu Senja. Aku takut kembali ke sana, Senja, tapi aku akan melakukannya. Bersamamu, kita akan mengubahnya, bisik Arsy. Aku akan selalu bersamamu, Arsy. Aku kuli yang membangun fondasi. Kali ini, kita akan membangun Tirtayasa yang baru, dengan fondasi yang kuat, jujur, dan penuh cinta, balas Senja. Mereka tahu jalan menuju happy ending akan penuh perjuangan di dalam perusahaan yang dingin. Tetapi cinta mereka adalah modal yang tak terkalahkan.
Arsy kembali ke kantor Tirtayasa Group, kali ini bukan sebagai CEO, tetapi sebagai kepala proyek kemanusiaan. Senja bergabung sebagai kepala desain dan inovasi proyek sosial. Penyambutan mereka dingin, para direktur dan manajer lama memandang rendah Senja dan menganggap Arsy adalah ancaman yang gagal. Mereka tidak yakin pasangan ini mampu membawa keuntungan. Dalam rapat perkenalan, seorang direktur pemasaran berujar sinis, "Selamat datang Nona Arsy, kami senang Anda kembali. Dan Tuan Senja, semoga Anda bisa membersihkan debu proyek Anda sebelum menghadiri rapat strategis kami." Senja tidak terpancing, ia tersenyum tenang. "Terima kasih, saya yakin desain yang saya bawa yang berfokus pada efisiensi biaya dan dampak sosial akan jauh lebih bersih dan menguntungkan daripada strategi pemasaran Anda yang hanya fokus pada kemewahan Tuan Direktur." Arsy menatap bangga pada Senja. Suaminya, calon suami, si mantan kuli bangunan, kini menjadi pemimpin moral di ruang rapat yang penuh kemewahan. Tugas pertama Arsy dan Senja adalah proyek perumahan layak huni untuk para pekerja Tirtayasa. Ini adalah proyek impian kakek Wiratama yang selalu ditolak Arsy yang lama karena dianggap tidak menghasilkan laba besar. Arsy menangani manajemen dan pembiayaan, sementara Senja mendesain. Senja menerapkan semua konsep yang pernah ia tulis di jurnalnya, material daur ulang yang kuat, desain yang meminimalkan penggunaan AC, dan pembangunan komunitas. Arsy dan Senja bekerja berdua, meninjau langsung lokasi, bahkan ikut mengangkat material. Mereka menerapkan filosofi tunas bangunan di tubuh Tirtayasa, kejujuran dalam anggaran, efisiensi, dan kemanusiaan. Senja menunjukkan pada Arsy bagaimana cara menghemat 30% anggaran dengan memilih bahan lokal tanpa mengurangi kualitas. "Uang bukan hilang Arsy, uang itu kita ubah menjadi kepercayaan dan kualitas hidup," jelas Senja. Arsy terkesima. Ia melihat bagaimana uang yang dulu ia anggap sebagai segalanya, kini menjadi alat untuk menciptakan kebaikan yang berlipat ganda. Saat Arsy menggali data untuk memastikan proyek perumahan ini efisien, ia menemukan kejanggalan serius. Banyak proyek Tirtayasa yang mangkrak atau gagal karena anggaran yang dimanipulasi oleh beberapa direktur. Arsy dan Senja menyusun laporannya, membongkar bagaimana uang yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan pekerja justru diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Inilah krisis etika yang dicemaskan kakek Wiratama. Saat laporan itu dibawa ke rapat direksi, terjadi konfrontasi sengit. "Ini fitnah, Anda hanya ingin menjatuhkan kami karena dendam," teriak salah satu direktur yang terlibat. Arsy berdiri tegak. Ia tidak lagi menggunakan kata-kata dingin dan angkuh, tetapi fakta dan integritas. "Saya tidak dendam, saya hanya mencari kebenaran. Anda telah merugikan ribuan pekerja Tirtayasa dan merusak visi kakek saya. Kami di sini untuk membangun fondasi yang kuat dan korupsi adalah retakan yang harus segera dibersihkan." Senja mendukungnya dengan data teknis yang tak terbantahkan. Ia membuktikan bahwa penyelewengan dana itu sengaja dilakukan dengan memalsukan kebutuhan material. Kakek Wiratama yang diam-diam mengikuti perkembangan ini akhirnya turun tangan. Setelah melihat bukti tak terbantahkan yang disusun Arsy dan Senja, ia mengumumkan keputusannya. Beberapa direktur yang terlibat yang selama ini menghambat proyek Arsy mengundurkan diri karena malu dan terbukti bersalah. Kakek Wiratama mengadakan pertemuan pribadi dengan Arsy dan Senja. Ia terlihat sangat lega. "Kalian telah membersihkan rumah ini Tirtayasa. Kamu, Arsy, membuktikan kamu pantas mendapatkan segalanya. Dan kamu, Senja, kamu adalah fondasi yang dibutuhkan perusahaan ini," kata kakek Wiratama, matanya berkaca-kaca. "Kek, kami melakukannya karena cinta, cinta pada perusahaan dan cinta pada sesama," balas Arsy. Kakek Wiratama tersenyum tulus. "Aku tahu, sekarang Tirtayasa membutuhkan pemimpin baru yang berhati sepertimu.
Aku menyerahkan tanggung jawab ini padamu, Arsy. Kamu adalah CEO Tirtayasa yang baru. Dan Senja, kamu akan menjadi Chief Innovation Officer yang bertanggung jawab atas semua proyek sosial dan lingkungan. Ambil kembali apa yang seharusnya milikmu. Arsy dan Senja saling menatap. Kemenangan mereka sudah di depan mata. Arsy kembali menduduki kursi CEO, tetapi ia adalah Arsy yang berbeda. Ia mengubah ruang kerjanya yang dingin menjadi ruang kolaborasi yang hangat. Ia memastikan setiap proyek tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Ia menjadi ratu properti dengan hati kuli, menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan. Senja, sebagai Chief Innovation Officer, berhasil merancang beberapa proyek perumahan bersubsidi yang inovatif, menjadikan Tirtayasa Group sebagai pengembang yang paling dipercaya secara sosial. Mereka berdua menjadi simbol kekuatan integritas di dunia bisnis. Mereka tetap tinggal di kontrakan kecil mereka selama beberapa bulan lagi sebagai pengingat akan fondasi cinta mereka, hingga akhirnya kakek Wiratama memaksa mereka pindah ke rumah yang lebih layak. Suatu sore, Senja membawa Arsy kembali ke lokasi proyek Tirtayasa Grand Residence, ke perpustakaan kecil yang dulunya sempat terancam diratakan oleh Reza. Perpustakaan itu kini sudah diperbesar, dicat cerah, dan dipenuhi anak-anak yang sedang membaca dan tertawa. Arsy menatap Senja dengan penuh rasa syukur. Ini semua berkat kamu, Senja. Kamu yang membuatku sadar bahwa kebahagiaan bukan dihitung dari aset yang kita miliki, kata Arsy, matanya berkaca-kaca. Senja mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu bukan cincin berlian mahal, melainkan sebuah cincin sederhana yang terbuat dari campuran tembaga dan perak yang ia buat sendiri. Desainnya sederhana, kasar, tetapi memiliki ukiran kecil berbentuk tunas di permukaannya. Arsy Tirtayasa, ucap Senja, berlutut di tengah perpustakaan yang hangat. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain diriku, hatiku, dan janji untuk selalu membangun hidup kita di atas fondasi kejujuran dan cinta. Cincin ini tidak bernilai uang, tapi ia adalah balasan cintaku yang tak ternilai harganya. Ia mewakili semua keringat dan ketulusan yang kita bagi. Maukah kamu menikah denganku dan menjadi teman sejatiku, kuli dan CEO selamanya? Arsy menangis bahagia. Ia tidak pernah merasa sekaya ini. Cincin tembaga itu jauh lebih berharga daripada berlian miliaran yang pernah melingkari jarinya. Ya Senja, aku mau, jawab Arsy, memeluk Senja diiringi sorakan gembira dari anak-anak di perpustakaan. Pernikahan Arsy dan Senja diadakan di lokasi proyek itu, di depan perpustakaan kecil yang menjadi saksi bisu penghinaan dan pengorbanan mereka. Arsy tidak mengenakan gaun mahal. Ia memilih gaun putih sederhana yang tampak anggun dan jujur. Senja memakai pakaian khasnya yang bersih, dengan tangan yang tetap kasar tetapi memegang tangan Arsy dengan lembut. Para tamu adalah kakek Wiratama, para pekerja Tirtayasa, dan anak-anak dari perpustakaan Senja. Di sana tidak ada wartawan gosip, tidak ada influencer, hanya ketulusan. Kakek Wiratama tersenyum puas. Aku bangga padamu, Arsy. Kamu telah menemukan emas sejati di tengah debu. Jagalah hati kalian dan jagalah Tirtayasa. Saat Arsy dan Senja bertukar janji, Arsy memandang Senja. Ia ingat hari ia melempar uang jutaan ke wajahnya, dan kini ia menerima balasan cinta yang tak ternilai dari pria itu. Kekayaan yang ia tinggalkan tidak ada apa-apanya dibandingkan kehangatan yang ia dapatkan. Setelah pernikahan, Arsy dan Senja pindah ke rumah yang disiapkan kakek Wiratama. Rumah itu besar, tetapi mereka mengubahnya menjadi lebih hangat dan homey. Mereka tetap menjalankan tunas bangunan sebagai unit nirlaba di bawah Tirtayasa. Arsy sering melihat cincin tembaga di jarinya. Itu bukan berlian yang berkilauan di mata publik, tetapi kilau ketulusan yang tak pernah pudar di hati mereka.
Mereka telah melewati semua ujian. 6 bulan setelah pernikahan, Arsy dan Senja mengunjungi kontrakan lama mereka. Kontrakan itu kini disewa oleh seorang keluarga pekerja proyek yang baru. Arsy berdiri di ambang pintu, teringat bagaimana ia dulu menangis karena nasi gosong dan betapa ia membenci kesederhanaan. Dulu, aku berpikir kesederhanaan adalah hukuman, bisik Arsy pada Senja. Sekarang aku sadar, kesederhanaan adalah guru terbaik yang pernah aku miliki. Disinilah aku melepaskan label ratu properti dan menemukan Arsy yang sesungguhnya. Senja memeluknya dari belakang. Dan disinilah aku melihat bagaimana hati yang tulus bisa mengalahkan ego yang sebesar gedung pencakar langit. Aku berterima kasih pada kakekmu karena telah menghukummu untuk datang ke sini. Mereka melihat bekas tumpukan batu bata di belakang kontrakan. Arsy teringat bagaimana Senja membelanya saat Reza mengancam. Kamu adalah pria yang menolak uang lemparanku dan membalasnya dengan cinta yang tak ternilai, kata Arsy tulus. Arsy dan Senja diundang sebagai pembicara utama dalam sebuah forum bisnis nasional mempromosikan model bisnis humanis Tirtayasa yang baru. Media tidak lagi bertanya tentang skandal, tetapi tentang prinsip mereka. Seorang moderator bertanya, "Nyonya Arsy, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan saat Anda harus kehilangan Tirtayasa demi Tuan Senja?" Arsy tersenyum dan menunjuk ke arah suaminya. "Saya kehilangan berlian yang bisa dibeli siapapun, tetapi saya menemukan cinta yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Saya dulu menganggap orang miskin sebagai beban, tetapi suamilah yang mengajarkan bahwa mereka adalah fondasi dan sumber ketulusan yang sesungguhnya." "Dan Tuan Senja," tanya moderator, "apa yang membuat Anda bertahan mencintai seorang wanita yang pernah menghina Anda dengan uang?" Senja menatap Arsy. "Arsy yang menghina saya adalah korban dari lingkungan dan statusnya. Di balik kesombongannya, saya melihat kekosongan. Saya tidak mencintai kekayaan atau statusnya. Saya mencintai jiwa yang tulus, yang berusaha keras untuk keluar dari kepompong emasnya. Balasan cinta yang paling indah adalah melihatnya menemukan harga dirinya sendiri." Jawaban mereka yang jujur dan menyentuh itu mendapatkan standing ovation. Mereka membuktikan bahwa kisah mereka bukan sekedar dongeng fiksi, tetapi pelajaran hidup yang nyata. Di kantor Tirtayasa, Arsy dan Senja sedang merencanakan proyek besar berikutnya. Pembangunan kota mandiri dengan harga terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Senja merancang kota itu dengan konsep berkelanjutan yang sangat inovatif. Kakek Wiratama masuk ke ruangan, terlihat bangga. "Kalian berhasil, Nak. Tirtayasa kembali memiliki martabat," kata kakek Wiratama. "Aku dulu memberimu hukuman, tetapi ternyata itu adalah anugerah." Arsy memegang tangan kakeknya. "Terima kasih, Kek. Tirtayasa sekarang bukan hanya perusahaan properti, tapi perusahaan yang membangun harapan." Senja mengambil blueprint rancangannya. "Ini adalah rancangan yang saya tulis di jurnal saya, Kek. Disinilah saya belajar bahwa membangun sebuah gedung megah itu penting, tapi membangun sebuah komunitas yang kuat itu jauh lebih esensial." Mereka telah mengubah visi Tirtayasa dari pengejaran keuntungan semata menjadi pembangunan yang berhati. Arsy dan Senja aktif dalam program mentorship untuk mahasiswa dan pengusaha muda. Mereka seringkali menceritakan kisah mereka, terutama saat Arsy dilempari uang dan saat ia menjual berliannya. Dalam salah satu kuliah umum, seorang mahasiswa bertanya, "Nyonya Arsy, jika Anda bisa kembali ke masa lalu, apakah Anda akan tetap melempar uang jutaan itu ke Tuan Senja?" Arsy tersenyum lembut. "Saat itu, saya melempar uang itu karena kesombongan dan ketidaktahuan. Saya tidak melihat manusia, saya hanya melihat objek." Senja mengambil giliran berbicara. "Tetapi, jika dia tidak melempar uang itu, saya mungkin tidak akan pernah melihat bahwa di balik kemewahan itu ada jiwa yang haus akan arti. Penghinaan itu adalah pemicu yang memaksa kami bertemu dan mengubah hidup kami berdua."
Arsy menambahkan, maka jawabannya adalah iya, karena momen penghinaan itu adalah momen yang paling berharga dalam hidup saya. Itu adalah awal dari happy ending saya. Suatu hari, Arsy bertemu Reza secara tidak sengaja di bandara. Reza terlihat jauh lebih tua dan kehilangan kilau sombongnya. Bisnisnya goyah setelah kehilangan dukungan Tirtayasa dan reputasinya terpuruk. Reza mendekati Arsy. "Kamu benar-benar menang, Arsy. Kamu mengambil warisanmu kembali dan menikah dengan pria itu. Aku kehilangan segalanya." Arsy menatap Reza dengan tatapan yang jauh dari dendam. "Kamu tidak kalah karena aku, Reza. Kamu kalah karena kamu memilih untuk menghancurkan, bukan membangun. Dulu, aku sama sepertimu, hanya peduli pada uang. Aku beruntung kakekku memberikan kesempatan kedua." Reza melihat cincin tembaga sederhana di jari Arsy. "Itu sangat sederhana." "Ya, tapi harganya tak ternilai, Reza. Cincin ini mengingatkanku bahwa kejujuran dan ketulusan adalah fondasi. Aku harap kamu bisa menemukan fondasimu yang sesungguhnya," kata Arsy tulus. Reza hanya bisa mengangguk dan berjalan pergi membawa penyesalan. Arsy tidak merasa bahagia atas kehancuran Reza, tetapi bersyukur karena ia berhasil keluar dari jebakan keserakahan yang sama. Setahun kemudian, kakek Wiratama meninggal dunia dengan tenang. Ia meninggalkan wasiat yang mengejutkan. Ia tidak hanya mewariskan seluruh saham Tirtayasa kepada Arsy, tetapi juga menuliskan sebuah pesan di surat wasiatnya. "Warisan ini kuberikan kepadamu, Arsy, bukan karena kamu adalah darahku, tetapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu memiliki hati yang bersih dan tangan yang tulus. Gunakan Tirtayasa untuk membangun kemanusiaan, bukan hanya kekayaan. Dan Senja, kamu adalah cahaya yang menyelamatkan Arsy dan perusahaan ini. Aku mewariskan jam tangan kuno kesayanganku kepadamu sebagai tanda terima kasih atas pelajaran yang kamu berikan padaku, bahwa kuli bangunan memiliki martabat yang lebih tinggi daripada raja properti yang sombong." Arsy dan Senja terharu. Warisan terbesar kakek Wiratama bukanlah uang, melainkan pengakuan tulus atas cinta dan perjuangan mereka. Arsy dan Senja kini menjadi pasangan yang paling dikagumi. Arsy memimpin Tirtayasa dengan filosofi baru, dan Senja memastikan setiap proyek memiliki jiwa. Di kantor Arsy, di atas mejanya diletakkan dua benda, cincin tembaga sederhana mereka dan jam tangan kuno milik kakek Wiratama. Cincin itu adalah simbol awal mereka, dan jam tangan itu adalah simbol warisan dari cinta dan pengorbanan. Mereka telah mengubah kutukan status sosial menjadi berkah tak terbatas. Arsy, yang dulunya membuang jutaan rupiah, kini menjadi CEO yang memimpin perusahaan bernilai triliunan, didampingi pria yang pernah ia hina, yang cintanya telah menjadi balasan tak ternilai yang selamanya akan ia jaga. Mereka tahu bahwa kisah mereka akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal status. Mereka, Ratu Properti dan Kuli Bangunan, telah menuliskan epilog terindah dalam sejarah Tirtayasa Group. Sebuah epilog yang dibangun di atas fondasi martabat, ketulusan, dan cinta abadi. Ia melemparkan jutaan rupiah